It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Hai Kak Jeremy. Hai Kak Debbie. Kemarin kakak ibadah onsite. Sure, pasti dong. Apalagi dalam ibadah ada perjamuan kudus. Iya betul itu, penting sekali untuk kita lakukan perjamuan kudus. Adik-adik, perjamuan kudus itu dilakukan umat Tuhan saat ibadah di gereja. Makan sebuah roti kecil dan minum anggur. Kira-kira seperti ini roti dan anggur yang disediakan. Tujuan perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan saat ia makan bersama para murid-muridnya. Dalam perjamuan kudus, kita memakan roti dan meminum air anggur itu juga ada artinya loh. Yuk kita pelajari bersama dalam online church Star Kids yang super keren ini. Pastikan adik-adik konsentrasi ya dan ikuti ibadah online ini dengan hati yang terbuka bagi Tuhan. Bawa Alkitab ya untuk kita baca ayat bersama saat mendengar firman Tuhan. Bagus banget kalau adik-adik catat firman Tuhan yang disampaikan. Sebaiknya no food and drink ya. Tunggu sampai ibadah online-nya selesai. Yuk belajar hormati Tuhan saat ibadah online. Ingat adik-adik, Tuhan itu maha hadir dimanapun adik-adik berada. Baiklah, let's praise Jesus. Adik-adik bisa ikuti gerakan lagunya. Yuk klik like, subscribe, lalu share link online Star Kids ini supaya lebih banyak lagi teman-temanmu yang bisa join. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Roh Kudus, mari hadirlah bersama kami dimanapun kami berada. Ya Roh Kudus, silakan Engkau mengurapi kami sehingga kami mengerti isi hati-Mu. In Jesus' name, Amen. Halo kids, ayo kita bangkit berdiri karena kita memuji Tuhan because Jesus is our superhero. Yuk, yang semangat! He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the
semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya Dia baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kak Reno, Hmm? coba lihat. Pernah lihat gambar ini nggak ya? Oh, gambar kayak gini ya? Aku pernah lihat gambar seperti ini di rumah saudaraku. Dan dulu kalau nggak salah pernah lihat juga nih gambar kayak gini di sebuah toko buku Kristen gitu. Oh, Kak Reno pernah lihat. Adik-adik juga mungkin ya pernah lihat lukisan seperti tadi. Ternyata nih Kak Reno, lukisan itu tuh spesial sekali, istimewa. Karena sekitar 500 tahun yang lalu, seniman yang membuatnya ini bernama Leonardo da Vinci. Dia itu dari Italia. Leonardo da Vinci membuat salah satu karya seni paling berpengaruh dalam sejarah. Ia menamainya The Last Supper atau perjamuan terakhir. Wah, 500 tahun yang lalu. Udah lama banget tuh. Itu sebelum ada bangsa Indonesia loh guys. Luar biasa ya. Lukisan yang dibuat tadi nih, lukisan Leonardo da Vinci ya, disebut dengan The Last Supper kan. Itu adalah salah satu karya lukis Da Vinci yang masih terkenal hingga sekarang. Bentuk lukisannya dengan lukisan yang disebut The Last Supper ini besar sekali, yaitu 8,8 meter kali 4,6 meter. Dan ini adalah karya lukis terbesar yang dibuat oleh Da Vinci. Hebat banget ya. Oh ya, sekarang lukisan The Last Supper yang dibuat oleh Leonardo da Vinci itu ada di mana ya? Sampai saat ini nih, lukisan tersebut ternyata ada di Gereja Santa Maria delle Grazie di kota Milan, Italia. I wish bisa ke sana ya. Kalau Tuhan izinkan aku bisa ke Milan, Italia, aku pastikan ke gereja Santa Maria untuk melihat lukisan The Last Supper yang sangat bersejarah itu. Aku ikut karena aku ikut. Oke, dan nanti ya kalau kita ke sana, kita foto bareng dengan background lukisan itu. Harus itu. Seru. By the way Kak Reti, lukisan The Last Supper ini pasti sangat bersejarah ya? Pasti lukisan itu ada artinya dong. Sampai bisa terkenal di seluruh dunia sampai sekarang. Padahal itu dibuat dari 500 tahun yang lalu. Benar sekali. Lukisan ini sangat istimewa yang Kak Reti tadi bilang. Karena lukisan ini menceritakan suatu peristiwa yang sampai saat ini umat Kristiani peringati. Yuk kita pelajari bersama ya. I see. Jadi ini bukan lukisan biasa karena ternyata lukisan ini adalah peristiwa penting bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Oke, aku ngerti. Oke, gambar dalam lukisan ini adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh Juru Selamat kita Tuhan Yesus bersama para murid-murid yang dikasihinya. Yang ada nih catatannya, kisahnya dalam Alkitab kita. Khususnya di kitab Injil. Suatu kali Tuhan Yesus ingin melakukan perjamuan malam terakhir. Dan rupanya itu adalah makan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para muridnya sebelum
ia dikhianati dan ditangkap. Oh, rupanya Tuhan Yesus ingin bersama orang-orang yang dikasihinya sebelum kisah sedih yang harus dihadapinya. Makan malam terakhir ini bukan sekedar makan malam. Ini adalah perjamuan Paskah. Jadi bukan makan biasa gitu, bukan. Oke. Salah satu peristiwa penting untuk mengingat bagaimana Allah sudah membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Oh iya, aku ingat. Allah membebaskan umatnya dari Mesir melalui Nabi Musa. Dalam perjamuan malam terakhir ini, Tuhan Yesus juga perintahkan untuk murid-muridnya memperingati, mengingat apa yang akan ia lakukan bagi umat manusia, yaitu mencurahkan darahnya sendiri di atas kayu salib untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa manusia. Benar ya? Ini suatu peristiwa yang sangat penting untuk diperingati. Benar. Sebelum perjamuan terakhir itu, Tuhan Yesus dijelaskan nih dalam Injil, menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Yesus Tuhan Allah yang Maha Tahu. Yesus sudah tahu bahwa ada orang yang Allah pakai sudah mempersiapkan ruangan yang telah disediakan untuk makan Paskah bagi Yesus dan murid-muridnya. Yesus sungguh Dia Tuhan. Dan benar, saat kedua murid Yesus tiba di kota seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka mendapati bahwa semua yang mereka alami itu sesuai atau seperti yang Yesus katakan kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Tentu kedua murid Yesus itu terkagum-kagum ya. Dan tentu mereka bersyukur. Mereka taat melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sehingga mereka mengalami keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan melalui mereka. Lalu ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Oh, no. Sedang makan enak, kenapa ya tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Tentu ini akan sangat mengagetkan semua murid-muridnya. Apalagi aku. Jujur aku sangat kaget loh. Kok Tuhan Yesus bilang seorang di antara kamu akan menyerahkan aku? Ya, murid-murid tentu sangat terkejut. Maka sedihlah hati mereka. Dan seorang demi seorang berkata kepada Tuhan Yesus, bukan aku ya Tuhan Yesus, bukan aku ya Tuhan Yesus. Dan bukan aku juga. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku tak akan mengkhianati Tuhanku Yesus. No, I will not. Tuhan Yesus menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan atau mangkok dengan aku. What? Ternyata orang yang akan mengkhianati Tuhan Yesus ada di antara para muridnya sendiri. Tuhan Yesus pasti sangat kecewa. Tuhan Yesus katakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Artinya Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Aku mengerti, tetapi hal ini tetap sangat mengecewakan.
Dan tentu sangat tidak mudah ya. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan atau gelas, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Roti yang mereka makan melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi mereka. Dan saat mereka minum anggur, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Air anggur yang mereka minum melambangkan darah Tuhan Yesus yang akan dicurahkan saat dia disalibkan untuk menghapus dosa bagi seluruh manusia. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Coba kita saksikan peristiwa perjamuan malam ini melalui tayangan ini. At this time, the Jewish people were celebrating a festival called Passover that had been celebrated since the time of Moses, when God brought his people out of Egypt. So Jesus was going to Jerusalem to celebrate. The disciples asked Jesus where he wanted to eat the Passover meal that night. Jesus said, "As you go into the city, a man carrying a pitcher of water will meet you. Follow him. At the house he enters, say to the owner, 'Hi.' The teacher asks, 'Where is the guest room where I can eat the Passover meal with my disciples?' He will take you upstairs to a large room that is already set up. That is where you should prepare our meal." The disciples found everything to be just as Jesus had said. Later that evening, Jesus arrived with the 12 disciples. They sat down to eat, and Jesus said that he was happy to be with everyone. As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. He said, "Take it, for this is my body, which is given for you." Jesus told them to do this to help remember him. Then he took a cup of wine and gave thanks to God for it. And he said to his disciples, "This is my blood. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many." Jesus said, "One of you eating with me here will betray me." He told them that things were supposed to happen this way, but that great sadness would await the one who betrays him. The disciples were very upset and asked, "Am I the one? Who is he talking about?" Judas asked Jesus, "Am I the one?" And Jesus said, "You have said it." One of the disciples asked Jesus, "Lord, who is it?" Jesus said it was the one who he would give the bread to. He gave the bread to Judas, and Jesus said, "Hurry and do what you're going to do." None of the others at the table knew what Jesus meant, so Judas left at once to betray Jesus. Then Jesus comforted and encouraged the disciples. He promised them that they would have a helper come when Jesus was gone. They all sang a song to God together. Sesungguhnya Tuhan Yesus sangat mampu menghentikan apa yang Yudas, muridnya yang akan mengkhianati dirinya. Tetapi Tuhan Yesus tetap membiarkannya. Aku yakin karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Betul, betul sekali. Dan Yesus sebagai anak Allah, dia tunjukkan ketaatannya kepada Allah. Karena memang tujuan kedatangannya ke bumi ini, ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Coba bacakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the look for me. I stand alone on
ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Adik-adik, semua yang Tuhan Yesus lakukan ini karena Dia mengasihi Allah dan sangat mengasihi setiap kita manusia. Keselamatan hanya melalui pengorbanan melalui tubuhnya, yaitu di atas kayu salib. Menjelang Paskah ini, aku disadarkan bahwa kasih Tuhan Yesus sungguh nyata bagiku. Yesus mau melakukan itu supaya aku yang berdosa dapat diampuni dari segala dosa-dosaku. Dan aku akan bebas dari hukuman kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau dirinya saja Ia berikan bagi kita, tentu untuk hal lainnya Tuhan Yesus sanggup memberikannya kepada kita. Karena itu kita dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Amin. Adik-adik, kita bersyukur memiliki Tuhan, Juru Selamat dan sahabat yang mengorbankan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Yuk, kita ingat kembali ayat hafalan kita dalam Yohanes 15 ayat 13. Let's sing it. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Jesus is that wonderful friend. Read John 15:13, and you'll see then that greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Jesus is that wonderful friend. Read John 15:13, and you'll see then that greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Adik-adik, saatnya kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Let's pray. Oh Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih karena Engkau Tuhan dan sahabat yang sangat mengasihi kami. Kami mau Tuhan menunjukkan kasih kami juga kepada Engkau Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih padamu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah, Juru Selamat yang menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan dan sahabatku, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus ingin kita semua mengingat apa yang telah dilakukannya. Salah satunya dengan kita melakukan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, sehingga kita akan selalu ingat kasih Tuhan Yesus yang begitu besar telah Dia berikan kepada kita manusia. Oke, kakak ingatkan sekali lagi ya untuk like, subscribe, dan share link online church Star Kids ini. Adik-adik akan diingatkan secara otomatis untuk kisah seru lainnya. Dan yang pasti lebih seru loh. Adik-adik, ayo datang ibadah onsite Star Kids ya. Kita ibadah untuk menyembah Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Untuk informasi alamatnya bisa dilihat melalui website Fajar Pengharapan. Dan hadirlah bersama-sama, oke? Ditunggu ya. Memberi persembahan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik dalam persembahan melalui QR yang tersedia. Selamat memberi dengan sukacita dan Tuhan Yesus memberkati ya. Adik-adik, yuk join Zoom Anak Berdoa dan Connect. Kita akan bersama-sama berdoa, memuji bersama-sama dan saling mendoakan dengan teman-teman yang lainnya sehingga imanmu akan semakin kuat. Zoom Anak Berdoa dan Connect dilakukan setiap hari Jumat jam 5 sore. Asik loh, ada games yang seru dan hadiahnya langsung dikirim ke rumah adik-adik. It's quiz time!
Saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus, apakah arti dari roti yang dimakannya? Dan apakah arti dari air anggur yang diminumnya? Kirimkan jawabannya dengan alamat lengkap adik-adik melalui nomor WA pada nomor hotline Star Kids ya. Dan tunggu hadiahnya di rumah. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.